Sebentar, saya buka materinya di Microsoft Edge. Dan saya akan juga membuka satu buku yang nanti akan kita pakai, eh, buku dari Thomas. Ya. Masih loading sebentar. Oke, baik, saya akan tampilkan sekarang materi pertemuan 12. Pertemuan 12 yaitu bentuk deret yang kita pakai, eh, eh, bentuknya khusus, yaitu bentuk deret yang nantinya menggunakan atau memakai variabel. Jadi bentuk deretnya adalah bentuk fungsi pangkat dari X pangkat N dan Cn. Cn itu yang sebelumnya kita kenal mungkin UN ya. UN-nya sekarang di ada nilai Cn dan nilai Xn. Jadi UN-nya bentuknya khusus sekarang Cn X pangkat N. Eh, Deret ini disebut dengan deret kuasa. Jadi ini deret kuasa dalam X, artinya ada variabel X-nya. Deret kuasa eh, deret kuasa ini ada yang suku-sukunya hanya X pangkat N, ada suku-sukunya X min A, X min A pada N. Eh, jadi bentuk deret kuasa itu ada dua bentuk. Bentuk ini yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama ini berarti dianggap disebut dengan pusatnya adalah X sama dengan nol. Jadi eh, ada nilai pusat sama dengan nol. Sedangkan untuk yang kedua itu pusatnya di A. Jadi sebenarnya pusatnya. Jadi kalau dibuat daerah gitu ya, daerah nilai X, maka di nomor dua ini pusatnya di A. Sedangkan kalau di yang pertama ini itu berarti pusatnya di titik nol. Nah, nanti yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah di derek kuasa ini seberapa jauh nanti eh, yang diperbolehkan untuk menjadi konvergen. Berarti nanti kita perlu menemukan sebuah jari-jari yang dari pusat ini seberapa jauh gitu ya. Dia akan konvergen. Dan ini disebut dengan jari-jari atau jari-jari konvergensi. Demikian juga dengan di sini, berarti eh, akan kita temukan daerah yang nanti akan men- menjamin dari daerah itu akan konvergen. Untuk kalau jari-jarinya R, berarti daerahnya itu akan berada pada nilai konvergensinya, daerah konvergensinya, daerah konvergensinya nanti adalah dari A min R sampai dengan A plus R. Kalau yang ini karena pusatnya di nol, berarti daerah konvergensinya, daerah konvergensinya yaitu dari min R sampai dengan R. Karena ini nilainya di sini adalah min R, di sini adalah R.
Kemudian berarti itu nanti disebut dengan jari-jari jari-jari konvergensi. Jadi kita akan berputar pada konsep ini nanti, yaitu eh, apa jari-jari konvergensinya berapa gitu dari suatu deret kuasa. Kemudian dengan itu kita mengetahui daerah konvergensinya. Nah, daerah konvergensi itu nanti yang juga perlu diketahui itu pada titik-titik ujungnya. Karena secara teori saat ditemukan R-nya, jari-jarinya, itu nanti jari-jarinya itu belum memuat titik ujung-ujungnya. Nah, titik ujungnya eh, X yang ada di titik ujung ini nanti akan dimasukkan tersendiri ke dalam dari kuasa untuk melihat dia di titik ujung itu konvergen atau tidak. Titik ujungnya ada dua berarti ya, kiri dan kanan. Nah, eh, kita akan berputar pada konsep ini, mencari jari-jari konvergensi, kemudian daerah konvergensi yang nanti berhubungan dengan uji rasio mutlak, mutlak ya. Eh, R yang kita punya, R itu nanti bisa jadi ada beberapa kondisi untuk R. Untuk R itu nanti eh, yaitu bisa jadi R-nya itu eh, nilainya berhingga, nilainya berhingga. Jadi artinya eh, jari-jari konvergensinya berhingga. Kalau R berhingga tentu konsekuensinya seperti yang tadi saya sebutkan di atas yaitu daerah daerah konvergensinya berarti dari A min R sampai dengan A plus R. Ini dari gambar ilustrasi di atas ini. Sedangkan ada kemungkinan yang lain, yaitu R-nya tak berhingga. R tak berhingga ini berarti dia selalu konvergen. Ini berarti selalu konvergen untuk eh, setiap untuk setiap untuk setiap X. Jadi apapun X yang dimasukkan, deretnya selalu konvergen. Nah, kemungkinan ketiga adalah R-nya nanti sama dengan nol. R-nya sama dengan nol, berarti untuk R sama dengan nol itu dia hanya berlaku konvergen, konvergen pada satu titik saja, pada satu titik, satu titik, yaitu yaitu titik titik pusat. Nah, jadi daerah konvergensinya hanya satu titik nanti. Nah, ada tiga kemungkinan dari R pada suatu deret. Ada kemungkinan berhingga, ada tak berhingga, dan ada R sama dengan nol. Nanti kita akan lihat nanti dari eh, apa dari contoh yang ada eh, yang dimaksud dengan R berhingga, R berhingga, R sama dengan nol itu dari suatu deret kuasa yang. Nah, ini kita melihat contoh contoh yang ada ini belum menghitung ya, baru mengidentifikasi pusatnya itu artinya mana gitu ya. Ini kan termasuk dalam bentuk yang pertama yaitu Cn X pangkat n, Cn X pangkat n berarti yang menjadi eh, menjadi Cn-nya adalah seper dari n faktorial. Ini X pangkat n berarti dia pusatnya di nol ya. Itu sangat harusnya mudah diidentifikasi. Sedangkan ini deret kuasa yang pusatnya di min satu karena X min min 1
pangkat N, berarti ini pusatnya di min 1. Kemudian ada bentuk deret kuasa yang sangat yang nanti berhubungan dengan fungsi gitu ya, berhubungan dengan fungsi. Ini suatu bentuk deret, bentuk deret yang kita rumuskan berarti dia adalah deret eh, kuasa yang Cn-nya berarti selalu nilainya satu berarti ya, karena di sini ada angka, sekarang ada angka satu, berarti ini adalah deret kuasa yang paling sederhana sebenarnya. Kemudian kita dapat mengenali ini sebagai bentuk deret geometri. Deret geometri dengan berarti A-nya nilainya satu, kemudian berarti R-nya nilainya adalah X. Ya. Nilainya adalah X. Dan dari deret geometri kan disebutkan bahwa eh, dia akan konvergen pada saat R-nya itu nilai mutlaknya kurang dari satu. Kemudian dari deret geometri juga kita tahu bahwa jumlahan deret itu nanti adalah sama dengan A dibagi dengan satu min R, berarti satu per satu min X. Nah, sekarang ini yang kita sebut sebagai eh, apa ya? Fungsi. Jadi itu eh, fungsi dalam bentuk aljabar sebenarnya bisa di dengan suatu cara gitu dia bisa menjadi bentuk deret sebenarnya. Ini kan artinya deret ini n sama dengan nol sampai dengan tak hingga karena sudah diketahui dia nilai konvergensinya segini, satu dibagi dengan satu eh, satu min x berarti deret xn ini yang kalau dideretkan dia adalah satu tambah x tambah dengan seterusnya sampai hingga itu ternyata sama dengan seper dari satu min x. Jadi artinya kalau ini kita lihat yang bagian tengah sama bagian kanan saja, jadi kita akan punya bahwa seper dari satu min x itu ternyata sama dengan satu tambah x tambah dengan x kuadrat tambah dengan x pangkat 3 tambah dengan asalkan dia dibuat sampai tiga. Nah, jadi ternyata fungsi seper dari satu min x itu adalah bentuk deretnya ini satu tambah x kuadrat tambah sampai dengan x pangkat 3. Nah, itu berarti kalau dia jadi buat sampai tengah, pasti hasilnya sama. Tapi kalau dibuat sepotong-sepotong, misalnya diambil hanya satu tambah X, berarti kan hanya dua pertama, tentu nggak sama gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan polinom pendekatannya gitu ya. Tergantung kita mau butuhnya pendekatannya dua suku, tiga suku. Nah, kalau tiga suku berarti ini, yaitu hanya sampai dengan X kuadrat. Kalau suku berarti ya ini sampai dengan ini. Kalau kita lihat secara visual bentuk dari fungsi seper X, di sini berarti satu min X, maka polinom pendekatan untuk empat suku pertamanya itu ini yang eh, fungsi pertama, suku pertama saja, ini suku kedua, suku ketiga, dan ini suku ke sampai dengan suku ke-9. Nah, fungsinya satu dibagi dengan satu min X itu yang warna biru ini. Jadi kalau kita buat deret pendekatannya semakin besar, maka grafik dari fungsi yang pendekatannya itu nanti akan semakin dekat dengan fungsi asli. Ya, ini sekedar memberi ilustrasi ya tentang bagaimana sebuah fungsi nanti bisa dibuat menjadi deret yang nanti deretnya disebut dengan deret kuasa. Jadi artinya fungsi ini adalah
deret kuasa dari pernyataan deret dari sebuah fungsi. Nah, eh, sekarang kita akan definisikan apa yang disebut dengan eh, selang atau daerah tadi, daerah konvergensi atau jari-jari konvergensi dari suatu deret kuasa. Eh, Selang konvergensi adalah selang atau daerah di mana deretnya akan konvergen dan kuasanya akan konvergen. Ya, itu tadi sudah kita ilustrasikan ya. Sedangkan jari-jari konvergensi adalah jarak dari pusat deret sampai dengan ujung selang konvergensi. Contohnya ini ya. Ini tadi deret kuasa, kita sudah punya eh, pusatnya di pusatnya di X sama dengan nol. Terus dia akan konvergen pada saat nilai mutlak X-nya kurang dari satu. Ya, tadi ya, tadinya itu nilai mutlaknya kurang dari satu. Nah, ini berarti kita kalau kita buka nilai mutlak kan berarti kita akan dapatkan nanti eh, dari min satu sampai dengan satu. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa jari-jari konvergensinya adalah satu. Ya, kan tadi eh, jari-jari konvergensi itu yaitu jarak dari pusat ya dari nol, pusatnya karena di nol ke ujung selangnya. Ini ujung selangnya di min satu sampai dengan satu. Berarti jari-jari konvergensinya itu adalah artinya berarti nilainya satu. Ini eh, konsep tentang eh, selang dan jari-jari konvergensi. Jadi pada waktu menentukan jari-jari konvergensi, itu tentukan dulu rasio nilai mutlaknya, pakai limit berarti ya, limit dari eh, mutlaknya, rasio mutlaknya, kemudian nilai limit dari rasio mutlaknya itu dibuat kurang dari satu, karena pernyataan dia harus konvergen itu pada saat kurang dari satu. Nah, nanti dari kurang dari satu itulah mulai muncul nanti eh, eh, mengurai daerahnya. Ini daerahnya. Terus dari mengurai daerah itu kita akan lihat nanti jari-jarinya. Nah, begitu cara menentukan selang dan jari-jari konvergensi dari deret kuasa. Ini prosedurnya tadi, yaitu gunakan uji rasio ya, untuk mendapatkan selang konvergensi sehingga diperoleh suatu daerah. Nah, intinya tadi adalah jari-jari konvergensi. Jika daerahnya itu tak berhingga, berarti jari-jarinya tak berhingga, berarti dia akan konvergen untuk semua nilai X. Sedangkan eh, jari-jarinya nol itu berarti dia hanya konvergen pada titik pusatnya saja. Sedangkan kalau selang konvergensinya itu berhingga, kita perlu menguji ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Jadi kalau tadi ujung-ujungnya itu di eh, kalau dia berhingga tadi ya, ujung-ujungnya itu di min R, ini A, di sini A plus R. Jadi kita perlu menguji pada eh, ujung-ujungnya. Jadi pada X sama dengan A min dan pada saat X sama dengan A plus R. Kita masukkan ke dalam deret kuasanya. Karena nanti bisa jadi satu titiknya konvergen, yang lainnya divergen, atau kedua-duanya divergen, atau kedua-duanya konvergen. Jadi nanti bisa jadi kesimpulan akhirnya nanti adalah eh, ya kedua-duanya ternyata divergen, sehingga dia menjadi selang buka kedua-duanya. Tapi bisa jadi kalau yang terjadi satunya konvergen, misalnya di kiri, yang di kanannya divergen, berarti dia
satunya tutup ya, satunya tutup, satunya bukan. Atau di kirinya divergen, kanannya konvergen. Jadi dia akan menjadi satunya yang kirinya divergen, yang kanannya konvergen. Atau kedua-duanya konvergen. Berarti nanti bisa jadi kedua-duanya itu eh, selang tutup. Ya. Ini A, ini A di sini, ini A di sini tengah-tengah pusat, ini A, yang di ujung-ujungnya adalah A min R dan A plus R. Nah, jadi ini nanti eh, eh, kesimpulan akhirnya untuk yang berhingga nanti akan eh, termuat yang titik-titik ujungnya. Oke, kita lihat contoh ya. Oke, contoh eh, yang paling dasar tadi yang sudah sering kita contohkan dari awal, yaitu direct kuasa eh, dari suatu fungsi pernyataan fungsinya tadi ini kan seper dari satu min x ya. Nah, direct kuasanya seperti ini. Kemudian dia akan konvergen pada titik min satu sampai satu. Berarti tadi kan nilai mutlak R-nya, eh, sorry, nya diperoleh X gitu ya. Kemudian kita cari nilai mutlaknya, dia akan konvergen nilai mutlaknya itu pada saat kurang dari satu, akibatnya daerahnya nanti dari min satu sampai dengan satu, berarti jari-jarinya di sini adalah R-nya adalah satu ya. Terus kita periksa pada saat eh, X, pada saat X sama dengan min satu di ujung-ujungnya, dan pada saat X sama dengan satu. Caranya masukkan nilai min satu itu ke fungsi ini. Eh, Kalau dimasukkan satu ke dalam deret ini, kita akan dapatkan bentuknya ini. Ini terjadi pada saat X sama dengan eh, min satu. Deret ini jelas divergen karena nilainya plus minus satu ya. Min satu plus satu, min satu plus satu, sehingga uji suku GN-nya nilainya tidak pernah nol ya. Dan itu berarti dia divergen. Sedangkan pada saat X-nya satu, kita masukkan, berarti kita dapatkan eh, nilainya akan divergen juga, karena ini angka satu yang pada penyembelahan sampai tiga pasti nilainya tiga, dia divergen. Dan itu atau pakai uji suku GN juga ya, uji suku GN dia tidak relevan. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa daerah konvergensinya atau selang konvergensinya, konvergensi dari deret ini yaitu eh, min satu sampai dengan satu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu selang dan jari-jari konvergensinya bentuknya kayak gini. Ini adalah deretnya, rumusnya, dari kuasanya. Terus kita, kalau saya langsung menggunakan uji mutlaknya saja langsung ya. Jadi eh, nilai R yang dipakai itu tidak dipisahkan nilai mutlaknya, langsung pakai limit ini sebenarnya. Limit dari N menuju plus K hingga dari UN plus satu dibagi dengan UN. Nah, ini yang saya gunakan langsung biasanya. Jadi pakai ini kan eh, menuliskannya tidak tidak ini ya, tidak lengkap gitu ya. Saya eh, buat saya lengkapkan buat Anda. Saya tulis sebagai seperti ini. Ini limit eh, dari n menuju plus tak hingga nilai mutlak dari UN plus satu, berarti n-nya di sukunya diganti dengan n plus satu semua, min satu pangkat n plus satu, n plus satu. Di sini ada eh, dibagi dengan 3 pangkat n plus satu,
kemudian dikali dengan X tambah 1 pangkat N plus 1. Nah, saya menggunakan kalau yang dibagi, ini kan sebenarnya ada pembagian UN ya, tapi UN ini langsung saya pakai, tapi yang di pembilangnya langsung saya balik, gitu. Saya balik. Jadi ngerti ya maksud saya. Jadi eh, kalau ada A per B dibagi dengan C per D, nah saya langsung membuatnya A per B dikali dengan D per C gitu ya, supaya menulisnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lebar paragrafnya. Eh, tidak terlalu ya tidak terlalu lebar spasinya ya. Jadi langsung pakai ini ya. Nah, ini berarti apa ini? Ini adalah 3 pangkat N berarti dibagi dengan min 1 pangkat N X pangkat X tambah 1 pangkat N. Gitu ya. Ini nanti coret, N-nya dicoret 1, tinggal 1. Kemudian 3 pangkat N coret, ini N juga dicoret 1. Ini min 1 pangkat N dicoret, N-nya dicoret 1 di sini. Sehingga kita dapatkan limit dari N menuju plus hingga dari eh, minus ya, minus X X tambah 1 kemudian eh, dibagi dengan 3 berarti ya, dibagi dengan 3. Eh, dan ini nilainya, nilai mutlaknya ini nanti kita keluarkan terus untuk keluar dari limit, limitnya kita hapus. Eh, ini akan menjadi nilai mutlak kan minusnya ini ya. Jadi sepertiga nilai mutlak dari X tambah 1. Nah, kemudian nilai mutlak X tambah 1 ini eh, kita masukkan limitnya ya, karena ini tidak lagi tidak lagi bergantung kepada N, karena N-nya sudah saling coret, berarti limitnya hilang hilang dengan sendirinya. Ini akan menjadi sepertiga dari eh, X plus 1. Jadi karena tidak memuat N lagi, berarti ini dianggap konstan atau tidak berpengaruh oleh N. Jadi limitnya akan otomatis hilang. Nah, nilai ini, nilai hasil limit ini nanti itu akan dibuat kurang dari 1 sebagai syarat dia konvergen. Jadi selalu hasil limit ini nanti dibuat kurang dari 1. Dan kemudian baru dari sana kita bisa menyimpulkan X mana saja yang memenuhi nilai bentuk pertidaksamaan ini. Jadi otomatis ada kurang dari 1 itu karena kita ingin cari yang konvergennya ya kan. Jadi selalu kita perhatikan yang X kurang dari 1. Nah, oke, berarti kita sudah punya kondisi terakhir, yaitu eh, nilai mutlak X tambah 1 nanti akan kurang dari 3. Begitu. Nah, nilai mutlak X kurang 1 eh, plus itu kurang dari 3, berarti kita urai tanda nilai mutlaknya. Tanda nilai mutlaknya berarti jadi X tambah 1 nanti dari min 3 sampai dengan 3. Sebenarnya bentuk di sini sebenarnya Anda bisa langsung otomatis menyimpulkan nanti nilai nya nanti adalah jari-jarinya adalah 3. Ya, tapi kalau untuk meyakinkan, Anda bisa menggunakan daerahnya, daerahnya eh, dari berarti dari oke ini kita eh, apa min satu, satu di sini kita kita hilangkan, berarti oke 3 ruas ini nanti kita kurang dengan angka 1, kita dapatkan min 4 X sampai dengan 2.
Berarti ada angka min satu di sini, di ujungnya ada min 4, di ujung sini ada angka 2. Maka otomatis Anda bisa melihat bahwa eh, R-nya nanti nilainya adalah 3 ya. Ya, satu jalan untuk secara grafis ya untuk membantu Anda untuk menetapkan jari-jarinya nilainya berapa. Nah, sekarang berarti kan ada dua titik ujung, yaitu pada saat X sama dengan min 4 dan pada saat X sama dengan 2. Daerah calon daerahnya sudah, yaitu dari min 4 sampai dengan 2. Ini adalah daerah konvergensinya. Sekarang kita periksa untuk min 4 dan 2. Oh, ini ada eh, kalau persamaan di eh, WPS masuk ke dibaca oleh Microsoft Edge ada sedikit eh, ini berarti ini N min satu min satu. Jadi ketika dimasukkan nilai min 4 ke sini, nilai min 4 berarti ini akan menjadi eh, min 3 begitu kan? Min 3. Jadi ini akan menjadi bentuk dari min 4 tambah satu. Ini berarti yang tanda tanya ini adalah pangkat N semua ya. Ini berarti sigma dari N 0 sampai dengan T hingga ini berarti menjadi min 3 pangkat dengan N. Nah, kita tahu bahwa min 3 itu kan berarti min 3 pangkat N itu sama dengan eh, min satu pangkat N dikali dengan 3 pangkat N. Terus di depan juga sudah ada min satu pangkat N. Jadi min satu pangkat N dengan min 3 pangkat N ini nanti akan menjadi min satu pangkat 2 pangkat N dengan 3 pangkat N. Min satu 2 pangkat N itu kan selalu nilai satu karena 2 pangkat N ini selalu genap. Berarti ini tinggal 3 pangkat N saja. Nah, padahal di bawah ada 3 pangkat N. Berarti nanti akan jadi dengan min satu pangkat N dengan ini akan saling menjadi positif, sedangkan 3 pangkat N-nya akan saling coret. Sehingga yang tertinggal hanya angka satu. Nah, angka satu ini berarti penyebelahan sebanyak N T-ingga, berarti dia akan menjadi plus T-ingga. Jadi dia akan divergen. Jadi pada saat X-nya sama dengan min 4, dia akan divergen. Terus berarti kita masukkan pada saat X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti sigma dari M 0 sampai dengan plus T hingga min satu pangkat X, 3 pangkat M, ini dikali dengan 2 pangkat M, berarti kita akan dapatkan nanti eh, min satu pangkat M, ini 3 pangkat M, ini jadi 3 pangkat M, 2 tambah satu ya. Ini nanti saling coret, kita dapatkan nanti sigma dari N 0 sampai dengan T hingga min satu pangkat N. Ya, lagi-lagi min satu pangkat N juga nilainya tidak menuju 0 pada saat T hingga ya. Nilainya eh, apa, nilainya akan menjadi plus minus satu ya. Sehingga jadi dia tidak pernah 0 pada saat menuju T hingga. Jadi dia akan divergen juga. Sehingga pada titik X sama dengan min 4 dan pada titik X sama dengan 2, dia deretnya akan divergen. Jadi hasil akhir adalah interval konvergensinya itu min 4 sampai dengan 2, terus dan eh, ya sebenarnya ada tambahan ya, dan jari-jarinya berarti jari-jari konvergensi jari-jari konvergensi yaitu 3
Kemudian titik pusatnya di X sama dengan min satu. Ini lengkapnya ya. Interval konvergensinya, jari-jarinya, dan titik pusatnya. Nah, eh, ini tipikal soal pada pertemuan 12 ini. Ada deret kuasa, nanti Anda harus bisa menentukan daerahnya, menentukan jari-jari, dan menentukan titik pusat. Kemudian tadi saya sudah sebutkan bahwa jari-jarinya itu ada tiga kemungkinan, bisa bisa nilainya em, berhingga, bisa nilainya nol, bisa nilainya tak berhingga. Nah, contoh yang ini adalah contoh yang nilainya berhingga, yaitu jari-jarinya bernilai 3. Kemudian kita lihat ini contoh lain yang juga eh, nanti deretnya apa bentuknya berhingga, jari-jarinya berhingga. Ini deret kuasanya. Nah, ini agak lengkap ya tadi ya. Ada limit, ada pembagiannya, hasilnya diperoleh nilai mutlak X, eh, dan X itu harus kurang dari satu, sehingga akibatnya X-nya itu daerah konvergensinya dari min satu sampai dengan satu. Gitu ya. Terus berarti eh, karena pusatnya di nol, berarti ini memiliki jari-jari satu. Terus masukkan nilai titik kiri pada saat titik kanan pada saat X sama dengan satu, masukkan ke sini angka satu, kita akan dapatkan bentuknya sepatan, dan itu berarti deret harmonik. Dan deret harmonik adalah divergen. Berarti di X sama dengan satu, titiknya tidak masuk sebagai daerah konvergensi. Masukkan min satu, bentuknya kayak gini. Ini adalah deret harmonik, tetapi deret harmonik yang selang-seling. Dan kita sudah bahas sebelumnya, deret harmonik yang selang-seling ini justru deret yang konvergen. Berarti di kiri nanti di X sama dengan min satu dia masuk. Sehingga interval konvergensinya nanti ini, eh, min satunya masuk. Ingat ya, penulisan interval itu ada variasinya yaitu min eh, min eh, apa, min A sampai dengan A. Kemudian ada min A sampai A. Jadi ini min A-nya selang tutup ya. Eh, Minus A-nya masuk berarti. Ini bisa jadi min A sampai dengan A. Selang buka di kiri tapi tutup di kanan. Ya, bisa jadi min A sampai dengan A berarti dua selangnya kiri dan kanannya tutup. Atau bisa jadi nanti eh, bilangan real ya semuanya, bilangan real semua. Jadi daerahnya semuanya. Oke, sekarang kita akan eh, melihat eh, berarti kalau dari eh, ini harusnya ada pengantar sebelumnya ya. Berarti kalau kita punya sigma X pangkat N, N eh, dari nol sampai dengan hingga, yang kemudian ternyata bisa dinyatakan sebagai bentuk fungsi seper dari satu min X. Artinya fungsi nanti mempunyai bentuk deret, yang deret itu, di dalam deret itu ada syarat dia konvergen. Syarat dia konvergen yaitu pada nilai X kurang dari satu. Nah, ini pernyataan ini nanti akan kita pakai untuk memodifikasi fungsi yang diketahui konvergennya. Kalau ini berarti fungsinya seper dari satu min X. Sekarang kita lihat contoh ini, yaitu kita ingin membuat pernyataan dari fungsi yang baru sebagai jumlahan dari deret kuasa, dan sekaligus kita menentukan interval konvergensinya. Nah, bagaimana apa yang kita bisa pakai? Yang kita bisa pakai yaitu bentuk dari seper dari satu satu min X tadi.
1 min X itu bentuk deretnya, yaitu X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan T hingga, kemudian di sini ada syarat, yaitu nilai mutlak X-nya kurang dari 1. Nah, sekarang bagaimana ini prosesnya? Oke, gini jadinya. Seper dari, oke, ini yang mau kita cari, seper dari 1 tambah X kuadrat, nanti kita bentuk supaya ada bentuk fungsi dari kuasa yang standar, yang mudah ini. Yaitu bentuknya jadi kayak ini. 1 dibagi dengan 1 minus, ini adalah minus X kuadrat. Nah, gitu. Jadi, ini nanti min X kuadrat ini berarti kita anggap X yang ada di atas ini. Jadi kita akan dapatkan nanti berarti ini akan menjadi sigma dari M dari 0 sampai dengan T hingga ini menjadi minus X X kuadrat dikuadratkan, pangkat N, pangkat N. Atau kita dapatkan ini bentuk deretnya berarti N sama dengan 0 sampai dengan T hingga min satunya kita urai, min 1 pangkat N, ini berarti X pangkat 2N. Sorry. X pangkat 2. Ya, kedua ya. Oke, dengan bentuk seperti ini syarat yang dipenuhi mengikuti berarti ya. Syarat yang dipenuhi berarti nilai mutlak dari min X kuadrat nanti akan harus kurang dari 1. Atau kita dapatkan nanti nilai mutlak dari minus kan bisa bilang ya dari nilai mutlak X kuadrat nanti kurang dari 1. Nilai mutlak dari X kuadrat itu secara nilai sama saja dengan nilai eh, mutlak X kurang dari 1 ya. Nilai mutlak X kurang dari 1. Nilai mutlak X kuadrat itu nilainya juga dari min 1 sampai dengan 1. Jadi kalau diurai nilai mutlaknya ini juga akan berakibat hasilnya adalah min 1 sampai dengan 1. Ya, oke, sudah kita dapat. Jadi kita nggak menghitung langsung ya. Kita tidak menghitung eh, eh, menghitung menghitung lagi gitu ya. Kita cukup mengandalkan eh, pernyataan yang sudah diketahui. Oke, eh, jadi eh, fungsinya sudah diketahui deretnya, deretnya bentuknya kayak gini. Kemudian daerah daerah konvergensinya adalah ini, daerah konvergensinya min 1 sampai 1. Di sini eksplisit terlihat berarti pusat berarti di X sama dengan 0 ya. Terus jari-jarinya jari-jarinya adalah 1. Jari-jarinya R sama dengan 1. R-nya R kecil saja ya mungkin ya. Tapi R kecil juga ada overlap dengan simbol simbol rasionya ini. Ya, R besar saja. R besar sama dengan 1. Nah, terus tinggal memasukkan ya nilai min 1 dan 1. Berarti pada saat X sama dengan min 1, berarti eh, ke dalam deret ini ya. Sekarang kan deretnya ini. Berarti kita dapatkan sigma dari eh, N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat N. Ini nanti eh, min 1 ya, pangkat 2 N. Ini min 1 pangkat 2 N kan selalu positif, selalu angka 1, berarti sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat N. Ya, satunya bisa hilang. Oke, ini di bagian ya, karena tadi alasannya yaitu nilainya selalu plus minus 1. Kemudian X sama dengan 1, berarti kita dapatkan N sama dengan 0 sampai dengan T hingga min 1 pangkat dengan N, ya, min 1 pangkat N, masukkan angka 1, berarti 1 pangkat 2N, itu juga angka 1 terus, berarti bisa kita abaikan penulisannya, kita cuma punya yang sama, yaitu 0 sampai T hingga min 1 pangkat N. Ini tadi sudah kita lihat adalah divergen.
Oke, keduanya dipergen, berarti kita buat kesimpulan akhir ya. Jadi, eh, eh, seper dari satu tambah X kuadrat itu pernyataan deretnya adalah sigma dari M sama dengan nol sampai dengan tak hingga min satu pangkat dengan N X pangkat 2 N dengan eh, daerah konvergensi atau selang konvergensinya, selang konvergensi yaitu min satu ya, tetap ya min satunya tidak masuk sampai dengan satu. Bisa pakai cara penulisan X ini atau bisa pakai notasi eh, daerah interval dengan selang konvergensinya min satu sampai satu, jari-jari jari-jari berarti R sama dengan satu dan titik pusat berarti X sama dengan nol. Nah, demikian hasil akhir dari contoh satu. Oke, sekarang contoh dua. Contoh kedua, kita mempunyai seper dari eh, X tambah 2. Kita mau eh, me- mengubah supaya bisa menggunakan rumus seper dari eh, satu dibagi dengan satu min X gitu ya. Satu dibagi satu min X. Eh, Pertama kita bagi dua. Jadi angka di bawah ini, angka satunya angka dua kita rubah jadi angka satu. Berarti kalau kita buat seperti ini. Seper dari dua, ya. Kalau dalam dua, ditarik dua, berarti sini akan menjadi angka satu tambah dengan X per dua. X per dua. Ya. Nah, sama kan ya, cuma duanya tarik keluar. Terus nanti berarti ada angka seper dua, kita keluarkan, dikali dengan seper dari, nah di sini sudah ada angka satu, kemudian minus, karena kita butuh bentuk minus ya, minus dari minus X per dua. Jadi bentuknya eh, buat seperti ini. Berarti eh, kalau dibuat dalam pernyataan deret, berarti dia akan menjadi setengah. Kemudian bentuk ini akan menjadi bentuk sigma dari n dari nol sampai dengan T hingga X-nya sekarang berubah menjadi min X per 2 dipangkatkan dengan N. Ingat, ingat lagi ini ya. Kalau ada bentuk satu per satu min X, berarti bentuknya menjadi sigma X pangkat N. Oke, sekarang kalau X-nya diganti jadi min X per 2, ini yang terjadi. Nah, ini bisa diurai menjadi suku-suku, berarti ini ada setengahnya tetap. Ini sigma dari N 0 sampai dengan T hingga, min-nya keluar gitu ya, min satu pangkat N, kemudian X-nya keluar sendiri, X pangkat N, dibagi dengan ini di bawahnya menjadi 2 pangkat N. Nah, untuk deretnya jadi seperti itu. Nah, oke, eh, untuk mencari jari-jari konvergensinya, pakai uji deret uji limit uji deret kuasa tadi, eh, karena angka setengah ini sebenarnya tidak akan pengaruh pada mendapatkan uji deret apa kalau menggunakan uji rasio, karena kan sekarang kan ada angka setengah nanti di dalam nilai mutlaknya, di sini juga ada angka setengah begitu ya, kalau dimasukkan angka setengah kan saling coret. Jadi biasanya kita pakai
eh, kalau sudah ada konstanta ini tarik keluar yang kita eh, pakai uji rasionya pada rumus yang di dalamnya saja. Jadi nanti R-nya berarti sama dengan limit dari N menuju plus T3 dari ya tadi UN plus satu ya. UN plus satu berarti min satu pangkat N plus satu, kemudian X pangkat N plus satu dibagi dengan 2 pangkat N, kemudian dikali langsung ya, sepernya langsung dibalik menjadi ke 2N plus satu ya. 2N plus satu ini langsung dibalik menjadi 2 pangkat N dibagi dengan min satu pangkat N, kemudian X pangkat N. Nah, ini eh, bentuk dari UN plus satu dibagi dengan UN. Kemudian ada yang saling coret-coret seperti biasa. Ini coret, ini coret, dan ini juga nanti coret. Sehingga kita dapatkan nanti limit dari N menuju T hingga. Nah, biasanya kalau sering coret-coret, N-nya hilang gitu sangat mudah ya. Limitnya juga otomatis hilang. Kita dapatkan nanti min satu nanti dikali dengan X dibagi dengan 2. Terus eh, ini saya buat di sini saja supaya tidak terlalu panjang atau tidak apa-apa ya supaya jelas. Limit dari N menuju plus T3 minusnya hilang dari nilai mutlak sehingga kita dapatkan yang nilai mutlak itu cuma X. Kenapa nilai mutlak itu pada X? Karena nilai X itu kan bisa plus minus. Tapi kalau konstanta kan dia pasti kalau negatif langsung hilang, kalau konstanta itu eh, bisa keluar dari nilai mutlak. Dan ini tidak memuat N, sehingga dia nanti tidak terpengaruh oleh N. Jadi hasil limitnya nilai mutlak dari X dibagi dengan 2. Dan ini kemudian untuk konvergen dia akan kurang dari satu. Eh, Jadi kita akan dapatkan nanti untuk saat dia konvergen, yaitu nilai mutlaknya kurang dari 2. Atau kandidat dari daerah konvergensinya yaitu X-nya dari min 2 sampai dengan 2. Nah, dari sini sudah ada kesimpulan sementara yaitu R-nya sama dengan 2 dan titik pusatnya di 0. Oke, kesimpulan sementara ini harus kita tegaskan dengan masukkan. Jadi ini untuk X sama dengan min 2, X sama dengan min 2 dimasukkan ke dalam rumus deretnya, dia akan menjadi eh, setengah setengah dari sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga yang menjadi min 2 berarti min satu pangkat N ini min 2 pangkat N dibagi dengan 2 pangkat N. Ini kan kayaknya sudah eh, bisa ya Anda ya. Ini eh, min satu pangkat N dikali dengan min satu pangkat N menjadi min satu pangkat 2 N. Jadi kita dapatkan nanti hasilnya min satu pangkat eh, 2 N. Sedangkan 2 pangkat N-nya sering coret. Terus ini selalu angka satu ya. Kan min satu pangkat 2 N itu kan selalu pangkat genap berarti dia akan menjadi n sama dengan 1 sampai hingga angka satu. Berarti ini divergen ya. Untuk untuk sama dengan 2 berarti setengah dari sigma n sama dengan 0 sampai dengan T hingga min satu pangkat n, ini 2 pangkat n per 2 pangkat n, saling coret, kita dapatkan ini juga divergen ya.
0 sampai dengan 3, min 1 juga divergennya bukan karena nilainya positif, kalau nilainya tak hingga, tapi divergennya karena nilainya selalu plus minus 1, atau tidak eh, tidak selalu menuju nol gitu ya. Ya, bisa jadi ini tidak mau pada saat dia. Jadi ini juga divergen. Karena kedua ini divergen, kita punya kesimpulan akhir sekarang. Jadi eh, divergensinya, konvergensinya yaitu min satu, min 2 sampai dengan 2, terus jari-jarinya R-nya sama dengan 2, pusatnya di X sama dengan 0. Sehingga dan deretnya eh, bentuknya seperti ini. Ya. Oke, sama juga dengan ini. Untuk contoh 3 berarti X pangkat 3 dibagi dengan X tambah 2. Ini kan sebenarnya X pangkat 3 nanti dikali dengan seper dari X tambah 2, dan seper X tambah 2 tadi kita sudah lakukan dengan cara menjadi 2, 1, min X, minus X per 2 sudah kita lakukan tadi. Jadi kita akan dapatkan bentuknya akan menjadi X pangkat 3 per 2 dikali dengan eh, sigma sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga eh, apa tadi, min X per 2 dipangkatkan N. Jadi kita dapatkan X pangkat 3 di luar dari deret dikali dengan sigma dari M sama dengan 0 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat N, X pangkat N dibagi dengan 2 pangkat eh, 2 pangkat N. Kalau mau dimasukkan sebenarnya boleh juga, tapi tidak akan mempengaruhi hasil. Dan eh, tulisan bentuk dari daerahnya akan lebih lebih kompak gitu ya. Yaitu N sama dengan 0 sampai dengan 3, berarti X-nya nanti menjadi min 1 pangkat N, X-nya nanti jadi N tambah 3, karena ada tambah 3, di bawah nanti akan menjadi 2 pangkat N plus 1. Ya, pada intinya nanti eh, cuma ada bentuk faktor X pangkat 3 yang muncul. Oke, yang seperti ini nanti tidak tinggal cara yang sama seperti nomor contoh 2, cari R, yaitu limit dari N menuju plus hingga dari ya bentuk ini min 1, N plus 1, X, N plus 4 dibagi dengan 2, N plus 2, nanti dikali dengan 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan min 1 pangkat N X pangkat N plus 3. Ya, sama sih prinsipnya sudah ya. Tinggal dari coret-coret nanti ini menjadi menjadi 1, ini coret juga, ini menjadi 1, ini coret juga, ini menjadi 1. Jadi diperoleh limit dari M menuju plus 3 minus dari X dibagi dengan 2. Ya, berarti hasilnya Bapak sama seperti tadi ya. Nilainya eh, jari-jarinya 2 dan seterusnya. Ini silahkan dilanjutkan sendiri ya. Eh, Selain mengandalkan yang diketahui, yaitu deret dari fungsi per X
ini sama dengan sigma dari X pangkat N, maka kita juga bisa menggunakan rumus integrasi untuk menderetkan sebuah fungsi. Jadi nanti jika sudah ada diketahui fungsi deretnya diketahui, maka kalau fungsi itu diturunkan, tentu deretnya akan berubah rumusnya. Nah, tapi eh, radius konvergensinya itu nanti sama, gitu ya. Eh, Radius konvergensinya sama. Eh, karena titik pusatnya sama, berarti daerah konvergensinya tentu sama juga. Demikian juga kalau dia diintegralkan, tentu deretnya nanti akan berbentuk yang berbeda. Eh, Hasil fungsi tentu berbeda ya. Jadi yang satunya fx gitu ya, fx, fx, yang satunya adalah turunan dari fx, yang satunya integral dari fx. Tentu fungsinya berbeda, deretnya juga berbeda, tapi ya tadi ternyata R-nya itu sama. Ya, antara F dengan volumenya, antara F dengan integralnya. Jadi radius konvergensinya sama. Daerah di mana dia konvergensinya itu, konvergen itu sama. Nah, teorema ini mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada, artinya kalau ada fungsi baru yang kita kenali sebagai turunan dari fungsi yang lama, maka konvergensi daerah konvergensi dari yang baru ini nanti sama dengan yang lama. Demikian juga kalau kita kenali, dapat diketahui suatu fungsi ternyata adalah integral dari fungsi yang lama, berarti kita akan eh, mengetahui bahwa integral ini nanti mempunyai daerah konvergensi yang sama dengan fungsi asal. Contoh sekarang, kalau kita punya fungsi f(x)-nya adalah 1/1 min x, berarti f aksen x-nya nanti, f aksen x apa ini? Ini berarti sama dengan 1 min x pangkat min 1 ya. Turunannya berarti min 1, 1 min x, min 2 dikali dengan min 1 atau rantai. Kita dapatkan nanti seper dari 1 min x². Nah, berarti deret ini, fungsi yang baru ini, yaitu bentuk fungsi seper x, seper dari 1 min x², itu nanti akan punya eh, apa eh, deret, yang deretnya itu akan sama dengan konvergensi dari fungsi fx. Demikian juga kalau kita integralkan eh, fungsi fx ini, kita integralkan hasilnya adalah apa ini? Seper seper ln x ya, atau minus ya, minus minus ln x ya, minus ln eh, minus ln 1 min x. Sebentar, saya tulis lebih proper. Jadi kalau kita punya integral dari eh, fx dx, berarti kita integralkan seper dari 1 min x dx. Ini pakai substitusi sedikit, kita dapatkan ini hasilnya minus ln 1 min x tambah c, atau kita dapatkan minus dari seper eh, ln 1 min x. Sorry, bukan minus. Hmm, ini akan sama dengan eh, seper dari minus dari eh, minus dari oke, mungkin tidak perlu diuraikan ya, cukup disebut ini saja. Oke, itu contoh-contohnya nanti. Nah,
Ini sekarang eh, kita punya kita punya satu min satu min x kuadrat. Tadi kita sudah perlihatkan bahwa eh, jika fx-nya adalah dari satu min x, satu min x, maka aksen x-nya nanti f aksen x-nya adalah eh, dari satu min x kuadrat. Yang ini punya deret, yaitu bentuknya eh, x pangkat n, eh, n dari 0 sampai dengan T3, berarti kita dapatkan eh, bentuk deret dari satu min x kuadrat ini nanti berarti dari satu min x kuadrat ini nanti bentuk deretnya akan sama dengan turunan dari sigma n sama dengan satu sampai n sama dengan 0 sampai dengan T3 x pangkat n. Jadi deretnya pasti diperoleh dari turunan dari deret fx. Berarti deretnya akan menjadi turunan dari, kita urai ya, ini masukkan 0 tadi kan satu tambah x tambah x kuadrat tambah dengan seterusnya gitu ya. X pangkat 3 tambah dengan seterusnya. Kita turunkan, kita akan dapatkan nanti hasilnya menjadi satu tambah 2x tambah 3x kuadrat tambah seterusnya. Nah, sekarang yang jadi tugas biasanya adalah bagaimana membuat pernyataan deretnya. Membuat pernyataan deretnya. Membuat pernyataan deretnya berarti hmm, berarti di depannya itu ada turun. Ya, oke. Mungkin bentuknya akan menjadi seperti ini dia. Eh, Sigma dari eh, N-nya sekarang bergeser mulai dari satu sampai dengan T3. Ini akan menjadi N dikali dengan X pangkat N min 1. Seperti kita menurunkan X pangkat N ya. X pangkat N ini diturunkan akan menjadi bentuk 2 dikali dengan X pangkat N min 1. Nah, tapi N-nya bergeser ya ke 1 karena pada saat 0 kan rumus ini tidak berlaku. Karena tadi kan angka 1 ini N sama dengan 1 ini hilang ya, diturunkan jadi 0. Nah, ini eh, pernyataan deretnya. Terus, seperti yang tadi sudah kita nyatakan, eh, fungsinya ini, deretnya itu akan sama konvergensinya dengan deret dari eh, fungsi asalnya. Jadi, tinggal disimpulkan eh, jari-jari konvergensinya, jari-jari konvergensinya mengikuti jari-jari konvergensi dari fx yang bentuk ini. Tadi kan bentuk ini jari-jarinya adalah R-nya 1, kemudian X-nya dari min 1 sampai dengan 1. Sama begitu, begitu tinggal disebutkan saja jari-jari konvergensinya R dan daerah konvergensinya, daerah konvergensinya yaitu dari min 1 sampai dengan 1. Jadi dia mengikuti dengan jari-jari dan daerah konvergensi fungsi asal. Nah, eh, eh, ini harusnya minus minus oh nggak apa-apa, minusnya nanti dimasukkan ke atas ya. Oke, kita mempunyai eh, bentuk bentuk line yang ingin kita cari deretnya, berarti nanti lone ya.
kita sudah mengetahui bahwa seper dari satu min X tadi bentuk deretnya X pangkat N, N dari nol sampai dengan tak hingga, terus kemudian kita integralkan, integralkan seper dari satu min X part dx ini hasilnya adalah minus dari ln eh, satu plus ya. Oke, di sini ada satu plus, berarti agak sedikit kita modifikasi, tidak langsung ya, karena yang dipakai satu plus, seper eh, satu plus berarti. Jadi ada sedikit modifikasi, berarti seper dari satu min X, kita sudah tahu sigma dari X pangkat N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Terus kemudian kalau kita ganti dengan satu plus X, berarti ini akan sama dengan satu dibagi dengan satu minus minus X. Sehingga artinya deretnya nanti akan menjadi eh, sama dengan nol sampai dengan T hingga min X ya, sekarang pangkat N. Atau dia berbentuk N sama dengan nol sampai dengan T hingga min satu pangkat N X pangkat N. Ini tidak jauh sebenarnya dengan deret ini. Ini R-nya juga satu, kemudian jari-jari konvergensinya juga nanti dari min satu sampai dengan satu. Nah, sekarang seper X ini seper dari eh, se- eh, seper dari satu tambah X ini nanti kita integralkan, hasilnya adalah ln satu tambah X gitu. Ya, seharusnya kan ada tambah C ya. Biasanya kita tambah C-nya eh, tidak kita pakai, kita fokus pada fungsi anti turunannya. Nah, ln satu tambah X berarti eh, deretnya sekarang ln dari satu tambah X berarti deretnya adalah eh, berbentuk integral dari bentuk integral dari deret ya sekarang. Deretnya eh, sigma dari N sama dengan nol sampai dengan tak hingga dari min satu pangkat N, kemudian X pangkat N. Nah, ini integral, berarti kita mengintegralkan suku demi sukunya, kita akan dapatkan, jadi kita sekarang akan integralkan X pangkat N, T, N dari nol sampai dengan 3, min 1 pangkat N, ini akan menjadi X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1. Ini rumus dari eh, integralnya. Dan hasil dari rumus ini, kemudian kita sudah lihat eh, dari teorema tadi mengatakan, berarti jari-jarinya sama, satu, terus juga kita akan dapatkan X-nya nanti eh, dari min satu sampai dengan 1. Ya, itu dijamin dari teorema tadi kan ya. Jadi nanti akan didapatkan eh, persamaannya nanti akan memiliki jari-jari yang sama. Oke, yang belum muncul di dalam contoh yang ada sampai sejauh ini adalah yang nilai R-nya, kalau nilai R-nya sama dengan tak hingga itu bentuknya seperti apa begitu. Kemudian pada saat R sama dengan nol itu dari suatu deret kuasa itu bentuk deretnya seperti apa. Ini apakah mungkin ada di antara soal-soal ini ya? Eh,
saya simpulkan dulu ya sampai sebelum mengerjakan soal-soalnya ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang deret kuasa. Deret kuasa itu adalah deret yang berbentuk khusus, eh, memiliki variabel. Kalau sebelumnya pada waktu kita membahas deret itu bentuknya tidak memakai variabel, hanya suku-suku tipe konstan, suku-suku bilangan, suku-suku positif ya, atau selang-seling. Sekarang kalau deret kuasa itu ada variabel x dan bentuknya eh, koefisien dikali dengan x pangkat n. Atau koefisien dikali dengan x min a pangkat n. Dan x pangkat n berarti pusatnya di 0, sedangkan x min a berarti pusatnya di A. Kemudian dalam persoalan dari kuasa akan kita bahas tentang jari-jari dan daerah konvergensi. Jari-jari itu merupakan jarak dari pusat ke titik-titik ujungnya, dan daerah konvergensinya diperoleh dari nilai radius, nilai dari radius yang dibuat kurang dari satu. Ini eh, R itu ada tiga kemungkinan: R berhingga, R tak berhingga, dan R sama dengan nol. Kemudian ini contoh dari deret yang eh, pusatnya di 0 dan min satu. Terus ini adalah contoh dari deret yang paling standar yang sering digunakan sebagai acuan pada deret yang deret kuasa yang lain. Nanti itu mempunyai bentuk deret ini, deret kuasa ini mempunyai fungsi seper dari satu min x. Kemudian dengan eh, apa, selang dan jari-jari konvergensinya, persoalannya tadi sudah disebutkan ada eh, daerah yang harus kita tentukan dan jari-jari. Untuk contoh yang paling sederhana tadi yang awal, yaitu deret kuasa x pangkat n, itu berarti merupakan representasi dari fungsi satu min x, dan jari-jarinya satu, kemudian pusatnya di nol. Nah, jari-jari konvergensi itu mungkin berhingga, mungkin tak hingga, mungkin nol. Dan nanti ada daerahnya juga akan, bentuk yang berhingga itu ada ada kemungkinan variasinya, titik-titik ujungnya bisa masuk, bisa tidak masuk, maka kita perlu menguji nanti titik-titik ujungnya. Ini contoh dari eh, ya yang paling awal lagi, x pangkat n. Ternyata di titik ujung min satu dan satu dia tidak konvergen. Berarti daerah konvergennya hanya selang buka min satu sampai satu. Untuk contoh lain, ini eh, daerah konvergensinya min 4 sampai 2, jari-jarinya 3, dan saya perlihatkan cara penulisan yang lebih lengkap untuk mendapatkan daerahnya dan juga jari-jarinya. Terus diuji pada saat titik ujungnya min 4 dan 2, mereka kedua-duanya ternyata divergen. Jadi eh, daerahnya, hasil akhirnya adalah min 4 sampai 2, jari-jari konvergensinya 3, titik pusatnya di min satu. Contoh yang lain ada bentuk seper N, dan hasilnya kita dapatkan nilainya menuju tetap satu, dan jari-jarinya satu, min satu sampai satu, jari-jarinya satu. Terus ternyata untuk kasus ini di kanannya titik ujungnya x1-nya untuk divergen, kalau x sama dengan min satu dia konvergen. Berarti hasil akhirnya adalah min satu sampai satu, jari-jari satu. Terus sekarang agak berbeda sedikit, kita eh, menggunakan sifat untuk mendapatkan fungsi lain, eh, untuk mendapatkan jari-jari konvergensi dan selang konvergensinya, tapi menggunakan rumus ini. Jadi mengandalkan rumus ini, jadi bentuk lain itu kita harus modifikasi supaya
bisa masuk rumus ini. Dan ini salah satu contohnya, seper dari satu min x kuadrat dirubah menjadi satu dibagi dengan satu min x kuadrat, artinya x-nya diganti dengan min x kuadrat ke dalam rumus deretnya, sehingga kita dapatkan deret yang baru. Dan deret yang baru ini ternyata tetap jari-jarinya satu dan pusatnya di nol. Selang konvergensinya juga min 1 sampai 1. Ini bentuknya ada seper X tambah 2, ternyata menghasilkan jari-jarinya 2 di sini, dan apa, juga selang muka, ya karena min 2 dan 2-nya divergen. Jadi jari-jari 2. Jadi beda ya, tadi menghasilkan jari-jari 1, tapi dengan bentuk ini sekarang jari-jarinya justru 2. Ini tadi juga jari-jarinya nanti bakal 2 juga kelihatannya. 2 dan daerahnya perlu dimasukkan nilai min 2 dan 2. Terus kalau kita mengintegralkan dan menurunkan suatu fungsi, hasil integral dan turunannya itu tentu menghasilkan fungsi yang berbeda dan dengan deret yang berbeda, tapi akan mempunyai jari-jari yang sama dengan fungsi asal. Contohnya ini seper X seper dari satu min X kuadrat itu adalah turunan dari seper dari satu min X, dan itu ternyata deretnya nanti akan memiliki bentuk yang berbeda. Fungsinya 1 dibagi dengan satu min X. 1 dibagi dengan satu min X, di sini kuadrat di luar. Itu silakan deret yang konvergensinya, jari-jari konvergensinya sama dengan deret asal. Ini juga, tapi ternyata ini sedikit dimodifikasi, tidak satu min X, tapi satu plus X. Tapi kita dapatkan bentuknya, eh, deretnya. Tapi ternyata deret yang satu dibagi dengan satu plus X ini tetap jari-jarinya satu dan daerah konvergensinya juga min 1 sampai dengan 1. Sehingga ketika dia diintegralkan, hasilnya ln, artinya deretnya berubah, tapi jari-jari konvergensinya tetap sama. Oke, saya akan masuk pada soal latihan dari pertemuan hari ini, yaitu kita, ini saya lupa membuat halaman kosong ya untuk bagian dari latihan. Ya, kita coba saja di sini, nanti kita hapus. Oke, kita lihat A, berarti A untuk melihat eh, interval konvergensinya, berarti juga termasuk jari-jari konvergensinya. Berarti kita pakai langsung ya A, yaitu R sama dengan limit dari N menuju plus 3 dari UN plus 1 ya. UN plus 1 dibagi dengan N plus 2, ini dikali dengan N plus 1. Ingat ini UN-nya yang dibalik ya, X pangkat N. Kita dapatkan nanti saling coret, ini nanti tidak saling coret, jadi kita dapatkan nanti limit dari N menuju plus 3, nilai mutlak X, nilai langsung saya keluarkan ya, N plus 1 dibagi dengan N plus 2, dia langsung keluar nilai mutlak karena nilainya selalu positif N itu, dan ini X. Terus berarti X-nya bisa keluar kan, karena tidak memuat N, berarti nilai mutlak X itu akan sama dengan dikali dengan limit N menuju plus 3, N plus 1 dibagi dengan N plus 2. Nah, ini limitnya akan menuju 1, ya, akan menuju 1.
sehingga kita dapatkan nanti nilai mutlak X. Dan nilai mutlak X itu akan kurang dari satu. Jadi kita dapatkan eh, eh, apa sementara yaitu eh, X-nya dari min satu sampai dengan satu, kemudian R-nya sama dengan satu. Terus kita uji untuk untuk X sama dengan min satu, kita masukkan ke dalam rumusnya sigma dari N sama dengan satu sampai dengan tak hingga min satu pangkat N dibagi dengan N plus satu. Ini adalah deret harmonik, deret selang-seling harmonik ya, deret selang seling harmonik, harmonik, yaitu ini adalah deret konvergen, ya, pakai uji teknis gitu ya. Kemudian untuk sama dengan satu, kita dapatkan ini menjadi sigma dari n sama dengan satu sampai t hingga berarti satu pangkat n itu kan berarti tetap satu per n tambah satu. Ini adalah deret harmonik, walaupun terjadi selisih satu ya, tapi dapat dikatakan deret harmonik, harmonik, dan ini adalah deret yang divergen. Jadi kita dapatkan kesimpulan saya taruh di sini. Jadi eh, apa selang konvergensinya yaitu X dari min satu masuk ya, berarti min satu sampai dengan satu ya, atau dalam bentuk notasi ini adalah min satu satu. Sedangkan jari-jarinya, jari-jari konvergensinya yaitu jari-jari konvergensi berarti R sama dengan satu. Nah, itu jawabannya A. Oke, ini akan saya hapus ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di tayangan eh, di YouTube. Bisa Anda screenshot ini karena ya tadi saya tidak membuat halaman kosong sehingga ini perlu saya hapus. Ya, masalahnya menghapus di Microsoft Edge ini cukup memakan waktu. Oke, kita lanjutkan dengan yang B. Yang B yaitu kita mempunyai deret. Ya, mudah-mudahan ketemu yang R-nya sama dengan nol sama R yang ketiga ya. Hmm, ya, mungkin saya langsung C ya, mungkin yang kelihatan lebih lebih rumit, mungkin keluar R-nya sama dengan nol atau R-nya tiga. Jadi untuk yang C, kalau yang B mungkin hampir sama dengan yang A ya. Yang B, yang C, ya. C berarti kita pakai R tadi, R berarti limit dari N menuju plus 3 dari min 1 pangkat N plus satu, ini X min satu pangkat N plus 2 dibagi dengan N plus satu 2 pangkat N plus satu dikali dengan N 2 pangkat N dibagi dengan eh, min satu pangkat N X min satu pangkat N plus satu. Ini lagi saling coret. Ini semua saling coret tinggal angka satu. Ini coret tinggal angka dua.
Dan ini kita dapatkan hasilnya berarti limit dari n menuju plus tak hingga berarti ada minus yang tersisa, ada n dikali dengan x min satu dibagi dengan n plus satu n plus satu dikali dengan 2. Ya. Oke. Mana yang keluar dari nilai mutlak kita lakukan, kita dapatkan hasilnya adalah limit dari m menuju plus tiga. Ini yang keluar dari nilai mutlak adalah n dibagi dengan n 2 kali n plus satu kali dengan nilai mutlak x min satu. Kemudian yang di luar dari n eh, bisa kita keluarkan, yaitu x min satu karena tidak memuat n. Ini kemudian angka 2 juga bagi 2. Ini dikali dengan limit dari n menuju plus 3, n dibagi dengan n plus satu. Ini nilai limitnya angka satu. Jadi kita dapatkan nanti nilai mutlak x min satu dibagi dengan 2. Nah, hasil ini dari uji rasio mutlak harus dibuat kurang dari satu supaya dia konvergen. Jadi berarti kita dapatkan nanti nilai mutlak X-nya kurang satu itu kurang dari 2. Berarti daerahnya nanti akan menjadi X min satu dari 2 sampai dengan min 2. Terus ketiga ruas ini kita tambah dengan angka satu, kita dapatkan X kurang dari 3 kurang dari min satu. Ya, jari-jarinya angka 2 ini, jari-jari jari-jarinya angka 2. Ini kesimpulan sementara. Terus kita uji untuk X sama dengan 3 ya, di titik ujung. X sama dengan 3 masukkan ke dalam integral, ke dalam deretnya, berarti akan menjadi sigma dari N sama dengan satu sampai dengan tak hingga. Kita dapatkan min satu pangkat dengan N. Ini menjadi 3 kurang satu berarti 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan N dikali dengan 2 pangkat N. Di saling coret, kita dapatkan nanti hasilnya sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga 2 per N, 2 per N, ini min satu pangkat dengan N. Ini angka 2 ini kan bisa ditarik keluar sebenarnya ke dalam dari tanda deret. Artinya kita punya super N. Super N itu deret harmonik yang ini deret selang-seling. Berarti dia akan konvergen. Sifat dari deret harmonik yang selang-seling ya. Berarti dia konvergen. Terus untuk X sama dengan min satu, masuk min satu berarti min 2, kita dapatkan sigma dari N sama dengan satu sampai dengan 3, min satu pangkat N, ini jadi min satu pangkat N plus satu dibagi dengan N 2 pangkat N. Eh, Ini akan kita lihat nanti min n, min n menjadi angka satu, berarti ini akan menjadi sigma dari n sama dengan satu sampai dengan 3 min satu dibagi dengan n pangkat 2 pangkat n. Nah, ini apakah dia direct?
sorry, min 2 ya, bukan min 1 ya, min 2. Min 2 berarti minusnya sudah benar. Ini ada 2 pangkat N di sini, sehingga 2 pangkat N saling coret dengan sini. Nah, ini kan min 1 itu bisa keluar dari eh, deret, arti ini adalah seper N, berarti seper N itu deret harmonik, ini adalah divergen. Jadi kesimpulan akhirnya, jadi daerah konvergensinya, daerah konvergensinya adalah dari min satu nggak masuk, ya, min satu sampai dengan angka 3 3 masuk, dengan jari-jarinya, R-nya adalah 2. Nah, itu yang C. Oh, yang D mungkin ya, yang ada kesimpulan jari-jari nol sampai dengan tengah. Saya selesaikan satu terakhir yang D. Ini yang C, nanti sekali lagi bisa di screenshot pada waktu melihat tayangan dari eh, YouTube. Tidak ada langsung, tidak ada fasilitas langsung hapus. Oke, kita lihat yang D. D, yang D mudah-mudahan ada D, berarti X dengan limit dari N menuju K3 dari X pangkat N dibagi dengan N plus 2 faktorial dikali dengan N plus 1 faktorial dibagi dengan X pangkat N min 1. Ini coret, hasilnya angka 1, ini coret, coret, nanti hasilnya N plus 2. Kita dapatkan limit dari X menuju plus hingga N menuju, bukan N, bukan X ya, N menuju plus hingga dari eh, seper dari N plus 2 dimasukkan nilai X. Nah, untuk kasus ini berarti kita dapatkan nilai mutlak X nanti eh, limit dari N menuju plus tiga dari seper N plus 2. Nah, ketika eh, N-nya N-nya menuju N-nya menuju plus tiga, itu nanti kita akan dapatkan eh, nilai limitnya nanti limit dari N menuju plus tiga seper N plus 2 ini nanti akan menuju nol, akan menuju nol. Berarti eh, nanti ini akan menghasilkan nilai nol. Nah, padahal nilai nol itu berarti akan kurang dari satu. Artinya, untuk apapun X yang kita masukkan, nanti nilai R-nya, nilai R-nya akan selalu kurang dari satu. Nah, dalam kasus inilah yang kita sebut sebagai, yaitu, eh, jadi nanti R-nya, R-nya nanti akan tiga, kemudian selang konvergensinya, selang konvergensinya itu berlaku untuk eh, semua bilangan real, semua
bilangan real. Jadi daerah konvergensinya adalah bilangan real. Ya, R-nya saya bedakan ya, penulisannya R ini adalah R untuk menyatakan bilangan real, R ini menyatakan jari-jarinya. Jari-jarinya Taiga. Jadi kalau kita bayangkan titik pusatnya di nol, ini kan titik pusatnya nol ya. Dia R-nya Taiga, ya berarti kan semua bilangan real yang dipakai. Jadi nah, ini kesimpulan untuk yang D. Yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, A, B, C. Oke, saya harap Anda bisa eh, menghitung yang D, E, dan F untuk dengan cara yang sama. Kemudian yang 6 ini agak cukup kompleks ya sebenarnya. Dan ini akan eh, sebenarnya lebih banyak digunakan atau dilanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Di pertemuan ke 13 dan 14 besok hari Rabu. Silakan ini tidak usah dikerjakan dulu untuk eh, persiapan kuis ya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan ke-13 nanti. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, demikian kuliah yang cukup panjang pada pagi hari ini di tengah waktu libur Anda. Terima kasih untuk sudah datang. Kita akan uh, lanjutkan pertemuan nanti di uh, ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Uh, kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya akhiri Zoom ini dengan satu, dua, tiga.